kaya dengan rempah-rempah. Semua rimpang-rimpangan, semua obat di bahan makanan di tumbuh-tumbuhan di sekitar kita tuh semua bermakna obat. Itu saya punya guru pernah mengatakan itu, dia sampai keliling ke 60 negara, dia bisa ngerasain nih, oh megang daun misalkan, oh ini getarannya sama dengan ginjal, berarti bisa pakai untuk obat ginjal. Oh ini untuk jantung, dia sampai jalan ke 60 negara sahabat. Jalan ke 60 negara sampai ujung kutub utara, kutub selatan tuh dia pernah datangi sampai ke Afrika dan sebagainya. Dan dia bilang bahwa saya bersaksi tidak ada satupun tumbuhan di muka bumi ini yang tidak bermakna obat. Ini tantangan buat sahabat-sahabat yang di farmasi untuk bisa menggali kekayaan yang Tuhan berikan lewat semesta ini, tumbuh-tumbuhan, tanaman. Iya. Bahkan di Malaysia itu yang saya pelajari, obat-obatan herbal itu sudah tidak lagi berbentuk bahannya, tapi sudah energi. Jadi energi dari pohon A, energi dari bunga A, warna-warni kayak gitu tuh ternyata semua punya spektrum warna yang berbeda, spektrum energi yang berbeda, dan itu cocok untuk sakit yang berbeda. Itu udah isinya udah keren, jadi energi aja. Misalkan dia punya ada HF formula ya waktu itu namanya 1-20. Kalau dibaca ingredientnya itu cuman sari pati jagung 1-20, tapi energi di dalamnya itu isinya beda-beda. Dan itu memang penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan itu dengan pengobatan energi bunga itu luar biasa. Tapi di kita jangan salah, di kita pun kita bisa buat gitu loh. Misalkan nih kayak biru ya, blau gitu kan, kalau waktu kita kecil gondongan gitu, saya masih inget nenek saya tuh suka membalurkan blau biru-biru itu. Nah ternyata juga itu memang spektrum biru itu dibutuhkan untuk leher. Gitu ya. Makanya canggih sekarang ya. Kita nggak tahu aja sampai sekarang misalkan Mas Hendra suka pakai warna apa? Baju warna apa? Hitam gitu kan. Nah biasanya itu sakit itu di daerah kepala ke atas, biru apa segala itu yang hitam-hitam tuh ke atas kayak gitu loh. Kalau orang yang suka warna hijau itu di area dada, suka sakit dada gitu. Orang yang punya masalah di pencernaan itu spektrumnya warnanya merah, orange, kuning itu dari empedu itu kuning, kemudian semakin ke bawah itu orang yang punya masalah di pembuangan itu suka warna merah. Dan itu saya dulu begitu Mas. 70% baju saya itu merah merona. Karena apa? Punya masalah di pencernaan. Oke. Baik, sekarang kalau tadi yang kiri jantung gitu kan, ketika sakit gitu ya, kurang kasih sayang gitu, atau merasa tidak dicintai secara tulus gitu. Kalau yang kanan, misalnya yang sakit apa, Bu Sinta? Pesan cintanya apa? Kalau di kanan kan paru-paru ya, lebih ke paru-paru. Itu biasanya suka memendam perasaan. Jadi orang yang masalah di paru-paru, paru-parunya mengecil, asma, bronkitis kayak gitu, dia nggak bisa speak up. Makanya orang-orang yang introvert itu cenderung larinya ke paru-paru. Nah orang yang extrovert, pemarah, yang suka yang meledak-ledak itu masalahnya kalau nggak di kardiovaskular, pembuluh darah dan jantung. Oke. Nah kalau misalnya tadi yang ketombe nggak selesai-selesai, rambut rontok nggak selesai-selesai, itu rambut rontok itu terkait dengan dengan kekuatan gitu loh. Jadi rambut itu terkait dengan kekuatan. Jadi ketika itu rontok sebenarnya dia sedang merasa powerless, ngerasa berkurang ya. Itu atau ada tekanan yang begitu besar sehingga membuat rambut ini menegang, kulit kepala ini menegang. Terlalu sehingga banyak mikir itu juga pengaruh ya, overthinking gitu ya. Gitu kalau. Dan kayak gitu. Makanya ada orang botak gitu lah. Tapi kalau orang botaknya di sini, di belakang nih ya, itu biasanya terkait dengan prostat. Itu jadi kita dulu tuh waktu belajar gitu di Malaysia itu diajak makan, ngeliatin botak-botak gitu, naik ke mall gitu, kita liatin botak-botak itu, kita ketawa gitu karena ternyata orang yang botak di sini itu biasanya terkait dengan kemampuan seksualnya menurun. Gitu ya. Botak di sini ya. Kalau botak di sini pinter. Sering belajar. Gitu ya. Kalau botak sini lah. Kalau botaknya di belakang. Oke. Itu.
Oh, itu bisa dideteksi gitu ya. Waduh, gawat ini. Oke. Kalau uban, jadi masih muda tapi rambutnya sudah banyak beruban, kan banyak kasus kayak gitu. Iya, tuh. ya itu kan nomor melaminnya kan hilang kayak gitu. Apa hormon apa? Melamin. Melamin. Itu hilang sehingga dia memutih, itu sama. Terlalu banyak yang dipikir sehingga ini nggak sehat gitu loh, peredaran darah di sini nggak sehat sehingga tidak bisa memberi nutrisi yang baik ke rambut, sehingga rambut itu akhirnya kehilangan nutrisi dan termasuk hormon melaminnya sehingga dia menjadi putih. Berarti sebelum waktunya. Sebenarnya penyakit-penyakit seperti itu, Bu Sinta, obatnya kan kalau bisa dikonklusikan kan sebenarnya perbanyak makan kebahagiaan gitu ya. Makanya saya akhir-akhir ini kan nggak usah mikir. Nggak usah mikir. Habis wawancara kan di Bali gitu ya, dengan yoga tertawa gitu ya. Semua jenis penyakit itu ada obatnya, tertawanya jenis ini. Itu tuh masuk akal juga ya? Yes. Oh, itu saya juga muridnya tuh Pak Kadek Swambana itu. Itu saya pakai tuh di camp itu gitu. Sekarang jadilah orang gila. Yuk kita ketawa bareng, saling tertawain. Itu salah satu materi di camp saya. Keren ya. Jadi nggak perlu objek untuk ditawakan, minimal Anda mentertawakan diri sendiri deh. Iya. Masuk kamar, lihat kaca, ketawain. Gitu aja dipikirin, gitu aja bikin pusing. Berarti penting ya ngerjain hobi gitu ya, kita have fun dengan hobi-hobi ketika masih kecil gitu ya. Aku nih akhir-akhir ini malah jarang ya. Dulu hobinya kan PlayStation gitu ya, olahraga terus gitu ya. Sekarang gara-gara soal ngurusin konten, ngurusin ini, ngurusin itu jadi tersita semua. Ini harus kehilangan kembali memelihara jiwa bocilnya ini kayaknya ya Bu Sinta ya. EP bocilnya lagi nuntut untuk dipenuhi gitu. Bener. Yes, aku merasakan banget sih soal itu. Tolong dibahas sakit GERD, asam lambung dong, penyebab dan cara mengatasinya gitu. Pesan cinta dari GERD itu adalah selalu berada di dalam kehidupan yang penuh gonjang-ganjing, penuh prahara, terus menerus, banyak yang dipikirin. Di hidupnya tuh nggak pernah tenang. Kenapa nggak pernah tenang? Kembali lagi secara spiritual, di mana dong Tuhannya sayang? Kalau kita sudah menyatu bersama Tuhan gitu, apa sih masalah? Iya. Coba pikir. Jangankan sama Tuhan deh, Mas Hendra punya backing kakaknya gubernur DKI aja misalkan, wah sudah ngerasa dunia milik sendiri lah kayak gitu loh, nggak ada masalah gitu kan. Nah apalagi kalau kita backingnya Tuhan, apa masalah kita hari ini kalau sudah bersama Tuhan, sahabat? Kecerdasan tanpa batas. Yes. Zoom-nya tanggal 13, biayanya berapa Kak? Berapa biayanya Bu Cinta? 250? 250.000, atau teman-teman beli buku Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu juga bisa, itu di Keranjang Kuning. 9 tahun belum hamil, pesan cintanya apa Ibu? Kita cari tetap. Jadi biasanya kalau saya ketemukan adalah dia belum siap untuk punya anak. Gitu. Ini contoh kasus ya. Ada seorang dokter itu dia punya udah berapa tahun ya? Udah 22 tahunan nggak punya anak, dan dia sudah menjalani bayi tabung tuh 6 kali, seharga 150 juta. Ternyata setelah didalami, itu adalah si suami itu lebih muda 5 tahun daripada istrinya, dan si suami itu di usia 5 tahun mamanya meninggal, sehingga dia kenapa mencari istri yang lebih tua, itu mencari figur ibu. Nah, di pikiran bawah sadar dia takut punya anak nanti akan merebut perhatian istrinya yang sekaligus mamanya. Nah, si perempuan punya kompleksitas tersendiri juga. Dia anak tengah dari 5 bersaudara, kakaknya 2 udah kuliah di luar kota. Dia di usia dini, di usia 10-an tahun, dia harus merawat mamanya yang sakit, adiknya 2, dan dia sendiri, sehingga dia tidak kehilangan masa kecilnya. Dan di situ di pikiran bawah sadar dia ada program, keluarga ini memang merepotkan. Sehingga apa? Pikiran bawah sadar dia membantu pikiran-pikiran tadi. Ingat, pikiran bawah sadar sahabat tuh 95-99%. Kebayang nggak kalau kita nggak tahu itu? Yang ada adalah si laki-laki, akhirnya pikiran bawah sadar dia membantu dia dengan memunculkan spermanya jadi lemah lah, nggak punya ekor lah,
nggak bisa menembus barikade keasaman vaginal lah. Jadi terserah lah, tubuh mah cuman apa ya, cuman hulu balang prajurit. Iya. Komandannya adalah pikiran bawah sadar. Yang perempuan memuluskan pikiran bawah sadar dia bahwa keluarga itu ribet. Yang ada adalah dibilang sel telurnya tuh kecil-kecil lah, nggak sehat lah, udah diinsem, udah diambil dari sekali pengambilan berapa juta sel gitu kan. Itu hanya 2%, 3% yang sehat. Dikembangbiakkan di luar, terus dikawinkan di luar, dimasukin lagi, mati juga. Anak tahu lemah ya kembali karena ya itu tadi pikiran bawah sadar dia sudah punya program seperti itu. Iya. Mau sampai dia bayi tabung kayak apa, udah 6 kali 150 juta itu baru biayanya, belum biaya harus stay di Jakarta, sewa ruko, bolak-baliknya, wah itu, dan tidak berhasil apapun karena apa? Akarnya bukan di aspek fisik mah cuman memuluskan saja tuh program-program di pikiran bawah sadar tadi. Ada 3 real case gitu yang dialami ketiga sahabat saya gitu. Satunya sama-sama belum punya anak selama 6 tahun gitu ya. Terus kemudian dikasih tahu sama temanku gitu, Mbak E coba dilayakkan dulu, berlatih memantaskan diri jadi ibu dulu gitu. Naluri keibuan Mbak E itu nggak ada gitu. Disarankan untuk ngadopsi anaknya saudara gitu. Mancing kalau bahasa ini ya. Nah itu kan mbah-mbah kita kan sudah ngajari kayak gitu. Cuman mbah-mbah kita nggak bisa jelasin secara sainsnya seperti apa gitu. Dan terjadi Bu Sinta, dalam waktu kurang dari 1 tahun ternyata bener-bener bisa hamil gitu. Banyak yang kedua seperti itu. Temenku dia owner showroom gitu, dealer Yamaha gitu, melakukan hal yang sama, sempatlah bayi tabung segala macam gitu, tapi dengan kemudian dia mengadopsi gitu anaknya saudaranya gitu, bisa hamil juga gitu. Yang terakhir nih karena dia nggak melakukan hal yang sama gitu, dia nggak mau adopsi tapi dia melakukan doa gugat namanya. Apa bukti ketaatanku dengan yang ku dapat selama ini, minta anak aja nggak dikasih gitu, nggak ada setahun dikasih juga ternyata padahal 10 tahun maksa. Iya maksa tapi ya ternyata memang orang tuh beda-beda gitu. Cuman juga hati-hati gitu loh Mas, saya beberapa menemukan banyak anak-anak yang jadi pancingan itu ketika terus dia punya anak beneran, ini diabaikan. Ini jadi luka batin tersendiri gitu kan. Hanya pelampiasan ini ya, apa yang dijadikan gitu alat ya. kayak gitu, pancingan kayak gitu, itu kan kasihan gitu loh. Itu udah buat karma baru tuh. Nah, ini menarik sekali obrolan kita pada kesempatan kali ini teman-teman bersama dengan Bu Sinta gitu ya. Bunuh diri apakah itu jalan terakhir menurut Bu Sinta gitu? Karena kita banyak ya melihat di beberapa kota gitu, misalnya di Yogyakarta yang sekarang fluktuasi bunuh dirinya itu semakin meningkat terus gitu ya, makin tinggi terus. Padahal katanya Tuhan tidak memberikan masalah yang melebihi batas kemampuan hambanya gitu. Tapi kenapa banyak orang depresi dan bunuh diri gitu? Ini kan paradoks gitu. Bagaimana Bu Sinta? Kalau saya melihat lebih karena mereka tidak punya ruang untuk berbicara. Saya yakin di titik dia mau bunuh diri, tapi dia teringat punya teman dan dia berbicara, dia nggak akan jadi bunuh diri. Nah, jadi saya makanya kenapa HP saya tuh on 24 jam gitu Mas Hendra. Jadi ya tadi karena saya tahu banyak orang yang ketika dia muncul tuh pikiran bunuh diri kayak gitu, itu karena apa? Dia sudah merasa tidak punya way out lagi. Gitu ya, kembali lagi. Ya. Siapa yang mengendalikan itu kan pikiran-pikiran dia, ya kan? Nah, tapi ketika dia punya teman untuk bisa berbicara gitu kan, dia pasti tidak akan jadi. Makanya saya bilang saya punya ini HP itu 24 jam untuk pasien-pasien saya gitu. Apalagi bunuh diri saya kasih ini khusus gitu loh, jalur khusus ke HP saya, kamu bisa akses saya 24 jam. Kapanpun kamu punya pikiran untuk bunuh diri, kamu bisa akses saya. Karena apa? Dan itu luar biasanya, saya beberapa dapat testimoni gitu, ini ya berterima kasih. Ada salah seorang pasien saya di Solo itu, dia sudah dalam posisi mau bunuh diri, udah pegang tali gitu,
jari gitu, udah mau ini, dan itu sebenarnya upaya dia yang ketiga kali. Yang 1, 2 dia nggak berhasil gitu kan. Nah ini mau bunuh diri, celing di HP dia ada notifikasi tentang HP saya tentang YouTube saya tentang tujuan hidup. Ya jalan Tuhan juga dong, gitu kan. Jadi dia berterima kasih sekali, dia terus terdistract. Ini ada ini, terus dia dengerin itu, dan dia akhirnya tidak jadi bunuh diri, dan sekarang jadi pengusaha sukses, pengusaha muda yang sukses gitu loh, di Solo itu gitu loh. Artinya dia berterima kasih sekali karena YouTube itu menyelamatkan jiwanya. Siapa yang kirim? Siapa yang kirim? Siapa yang ngerain? Kan Tuhan juga gitu loh. Kok tiba-tiba pas gitu loh bicara itu, dan dia celing langsung connect. Kalau tujuan hidupnya Bu Sinta itu apa sih sebenarnya? Menjadi panjangan tangan Tuhan. Oh. Udah sederhana gitu aja kan, jadi segambar dan serupa dengan dia. Jadi bukan untuk dia, untuk sombong ya, tapi justru I'm nothing. Tapi kan memang secara universal memang manusia itu adalah rupa dari Sang Pencipta itu sendiri gitu. Kita dikaruniai yang namanya kita bisa telepati, bisa segala macam. Itu kan sebenarnya manusia adalah Tuhan bagi semesta pribadinya dia sendiri. Unlimited gitu. Sebenarnya. Nah, tergantung seberapa sanggup dia menyamakan vibrasi, energi, dan frekuensinya yang menyerupai tadi, gitu kan sebenarnya. Betul. Ya, Bu Sinta ya. Tapi di satu sisi, kadang kita melihat ada ayat yang mengatakan begitu, ayat atau apa, pokoknya yang jelas kalau aku dulu ngaji dikasih tahu sama guruku, selembar daun yang jatuh pun pasti ada intervensinya Tuhan gitu. Tapi di sisi lain, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Ini kan agak kontradiktif gitu ya. Bagaimana memahami hal ini, Bu Sinta? Kalau saya ya kembali bahwa Tuhannya tuh ada di dalam diri dia, jadi dia sedang berkarya melalui tubuh kita. Kolaborasi. Yes, sedang berkarya. Nah sekarang pertanyaannya, selama ini engkau sedang berkarya itu dalam ranah Tuhan, atau sebenarnya engkau sedang berkarya sesuatu yang kau ciptakan dengan pikiranmu sendiri? Ego gitu. Egomu sendiri. Bedanya apa? Bedanya memang tipis sekali, tapi kerasa beda banget ketika kita berkarya dalam ranah Tuhan sama berkarya karena ego kita sendiri. Itu kalau dengan ego sendiri pasti jalannya tuh bikin Anda capek. Itu. Ini saya alami sendiri, Mas. Saya dari sejak lulus kuliah itu berjibaku di biro psikologi. Terus punya cita-cita bangun sekolah. Sekolah Islam loh. Dan jadi nomor 1 di Lombok. Itu saya ditendang gitu aja oleh yayasan. Seakan-akan saya tidak ada andil, padahal saya besarkan dari 5 orang sampai jadi 850 dan diambil sama yayasan, diajak merger ceritanya, ternyata saya dibodohin dan udah diambil gitu aja gitu kan. Saat itu sakit hati banget, mau ngelihat aja tuh anak saya semua sekolah di sana, sampai nggak sanggup untuk mengantar anak saya ke sana. Tapi yang ada adalah sampai satu titik saya dalam ini meditasi saya berbicara dengan Tuhan. Tuhan tuh dengan tersenyum, ini dalam anu saya ya, gampang buat sekolah, itu bukan peranmu. Aku menciptakan kamu untuk ini, di holistik ini Mas, yang dari dulu saya tolak. Jadi itu tadi gitu kan, bahwa sesuatu yang baik buatmu, kamu tidak senangi, bisa jadi itu justru baik buatmu. Tapi dan sebaliknya, sesuatu yang baik buatmu tuh belum tentu baik di mata Tuhan, kayak gitu kan. Nah itu sekolah Islam loh. Toh ya saya akhirnya merenung, iya juga sih, perjalanan saya untuk membuat sekolah itu penuh darah dan air mata gitu kan, bener-bener ngoyo gitu loh rasanya itu. Tapi pada saat kita sakit hati, terus kemudian kita menganggap dia sebagai musuh gitu ya, bagaimana sih cara kita tetap bisa mencintai orang yang telah menyakiti kita, mencintai musuh kita, itu bagaimana caranya? Ya itu kesadaran sayang. Kesadaran sekali lagi bahwa, dan kesadaran itu bukan pakai otak kita. Hanya bisa engkau dapatkan ketika engkau hening. Engkau hening, maka sebenarnya kesadaran Tuhan itu yang hadir. Makanya dalam salah satu meditasi saya itu, saya dapat ibaratnya firman ya, ibaratnya kan
firman itu kan ya kata Tuhan ya. Insight gitu ya. Insight kayak gitu dalam diri saya, dan saya bilang bahwa Tuhan tuh bilang, kamu nggak perlu berubah, karena berubah itu sulit. Karena apa ya, kita selama ini mengupayakan perubahan lewat kepala kita. Sehingga apa? Training ini, training itu, jadi ratu training, shopping training, tidak membuat Anda berubah gitu kan. Justru yang membuat Anda berubah adalah dalam keheningan Anda. Makanya kelas-kelas saya atau ini gitu ya, di camp itu saya nggak lain nggak bukan di ujungnya, ayo diem. Jadi nanti di Zoom tanggal 13 ini ada prakteknya, Bu? Praktek meditasinya ada? Ya, ada. Oke. Gitu. Nah, jadi kembali lagi bahwa dengan Anda diam, apa sih yang Anda diamkan? Hening nih pikiran yang selalu mengendalikan kita. Maka ketika dia sudah mampu hening, ding, engkau adalah Tuhan itu sendiri yang hadir di dalam dirimu, sayang. Keren. Engkau pasti akan baik dengan sendirinya. Sip. Jadi teman-teman, jujur aku merekomendasikan Mbak, silakan beli aja bukunya beliau, Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu. Check out di keranjang kuning atau bisa hubungi nomor WA di bio. Oke. Sudah check out. Oke, Mbak Emi. Bukunya Pesan Cinta tadi udah dibahas. Gambaran generalnya seperti apa, Bu, dengan membaca buku itu? Karena aku punya temen nih. Temenku di Jogja itu kan dia bos SPBU gitu ya. Jadi teman-temannya yang bupati segala macem, camat itu dikasih semua bukunya Bu Sinta gitu. Jadi dia borong buku ceritanya, beli buku agak banyak gitu, dikasih-kasihkan ke sahabatnya gitu. Tentang apa sih, Bu? Yang pertama adalah nih, saya tulis di depan, kekuatan penyembuhan sudah Tuhan titipkan pada diri kita sempurna. Kita seringkali mengatakan bahwa saya dapat blessing, miracle, keajaiban sehingga saya sehat, puji Tuhan. Seakan-akan kalau namanya blessing itu kan kadang bisa dapat, kadang enggak, atau kayak di lotre gitu kan. Ada orang bisa dapat, bisa tidak, atau seakan-akan kesembuhan itu adalah syarat dan ketentuan berlaku. Padahal enggak, sahabat. Kekuatan penyembuhan atau self healing itu sudah keniscayaan ada di dalam dirimu. Cuman selama ini dia terkubur, terpendam, dan kita tidak tahu bagaimana kita mengefektifkan kekuatan penyembuhan itu. Dan kenapa itu terjadi? Karena apa? Karena kita dikendalikan oleh mental kita yang bermasalah, masih bermasalah. Terutama di pikiran bawah sadar kita. Disitulah kita perlu tahu apa sih, kita berangkat dari pesan cinta itu. Saya sakit ini nih, pesan cintanya apa ya? Berangkat dari situ, sehingga disitulah pintu atau jalan kesembuhan itu akan terbuka. Oh, saya ternyata punya emosi seperti ini yang harus saya bereskan. Kenapa? Kenapa sih Tuhan kirim pesan cinta? Pengen engkau pulang, sahabat. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'unmu sempurna. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi memang naluri setiap manusia itu sebenarnya kan Tuhan pengen kita benar-benar kenal gitu. Ketika kita masih nggak beres gitu, dikasihlah sesuatu supaya kemudian kita kembali gitu ya, Bu ya. Pernah tahu ini nggak, Mas, proses destilasi? Apa tuh? Proses destilasi ini misalkan air nih, air hitam butek, air got lah ibaratnya. Apakah bisa bening? Kalaupun kita saring, tetap aja dia hitam gitu kan. Misalkan kopi aja kita saring, mungkin ampasnya aja yang keangkat, yang disaring bawahnya tetap hitam kan. Bagaimana supaya bening? Itulah proses destilasi, dipanaskan. Dipanaskan, dia menguap, uapnya diembunkan, disitulah hasilnya akhirnya adalah bening. Waduh, mantap. Jadi saat engkau sakit hari ini, saat engkau dikasih masalah hari ini, apapun bentuknya, itu adalah proses destilasi untuk memurnikan kembali jiwa kita sampai siap pulang pada Tuhan. Kalau belum selesai nih di akhir hidup kita, dikasih tubuh baru dong untuk membersihkan lagi. Nah, pertanyaannya, apakah tubuh baru itu selalu bernama manusia begini? Tidak. Engkau bisa dikasih tubuh berbentuk kucing, anjing, ayam. Untuk hair. Untuk apa namanya ya, memurnikan perjalanan tadi nih yang belum murni. Sip. Makanya apa ya, saya sama suami itu punya logo tuh tagline, I wanna go home with perfect smile. Udah selesai tugas kita, udah selesai, dan kita pulang. Nih saya punya di Ciater, Mas. Ada ayam nih, ayam jago warna putih, gagah sekali.
ayam di mana-mana kalau digusah pergi kan, hus pergi. Ini enggak, hus dia malah balik badan, terus ini nih dadanya tuh digusungkan, terus kayak menatap saya begitu, ibarat apa? Saya ketawa langsung, ih ini mah bukan ayam beneran nih. Terus saya meditasi, apa yang terjadi? Saya dapat pemahaman itu adalah pemilik tanah ini dulu, yang tidak masih melekat, mungkin belum ikhlas ridho, dia meninggal mungkin, terus mungkin diambil apa, saya nggak tahu ya ceritanya gitu kan. Yang jelas ini ayam lucu gitu, pokoknya digusah tuh nggak pergi gitu loh kan, ayam kok digusah pergi, ini nggak, malah balik badan dan menantang gitu, apa? Jadi ini memberikan bukti bahwa kesadaran terakhir menjelang kematian menjadi kesadaran awal saat kehidupan terlahir kembali gitu ya. Kemudian that's why kita harus bahagia terus. Kalau engkau hari ini, aduh kok nggak punya duit ya, terus toto Anda kecelakaan mati, besok Anda terlahir jadi keluarga miskin. Siap.